Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kembali kami hadir di episode ketiga Sahabat Lekap, membicarakan tentang sejarah perpajakan di Hindia Timur waktu itu. Aspek perpajakan Indonesia apakah berubah dibandingkan dengan pada masa kerajaan? Walaupun dalam tanda petik bahwa kehadiran orang Eropa itu tidak menghanguskan kerajaan yang sudah lama berada di Indonesia. Ketika mereka hadir di Indonesia, kekuatan Hindu, Buddha, dan Islam sudah lebih dahulu mendiami wilayah Indonesia. Nah, seperti biasa, saya tahu nih dari sini masih banyak sahabat lekap yang belum melakukan subscribe, like, komen, dan share. Ingat, ini ilmu gratis, bagikan kepada teman-teman Anda. Oke, kita mulai masuk ke materi. Saya mencoba menguliknya. Pertama itu adalah ketika Portugis memasuki wilayah Hindia Timur. Hindia Timur yang dimaksudkan di sini adalah sebutan oleh orang Eropa terhadap negara di Asia Tenggara. Portugis tahu betul bahwa semenjak keruntuhan Bizantium pada tahun 1453 di bawah penaklukan Raja Mehmed II yang kita kenal sekarang dengan nama Turki, jadi hubungan antara Eropa Barat dan Timur itu tidak bagus. Ini efek dari Perang Salib. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perang Salib itu begitu banyak memakan korban. Dari sini dapat kita tarik benang merahnya bahwa orang Eropa yang sebelumnya menjadikan daerah Konstantinopel sebagai pusat perdagangan, karena terjadi ketidakharmonisan akibat Perang Salib tadi, maka Portugis mencoba untuk mencari alternatif lain untuk bisa menemukan di mana mereka memperoleh rempah-rempah yang begitu mahal di Eropa saat itu. Akhirnya pada tahun 1509 Alfonso de Albuquerque mulai melakukan perjalanan ke Hindia Timur, dan pada tahun 1511 mereka berhasil mendarat di Goa India. Nah, di India ini sebenarnya bukanlah tujuan mereka, karena mereka tahu betul bahwa di Selat Malaka adalah tempat pertemuan perdagangan antara Asia Tenggara dengan daerah di Eropa. Jadi mereka tahu betul bahwa sumbernya bukanlah dari India, tetapi dari Asia Tenggara. Maka yang dilakukan oleh Portugis adalah bagaimana menaklukkan Malaka. Setelah Malaka ditaklukkan, maka Portugis berhasil menguasai wilayah Malaka, yang kemudian dia melewati daerah Selat Malaka untuk bisa sampai ke Maluku. Maluku itu adalah daerah tujuan utama mereka, karena berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari Istanbul bahwa rempah-rempah yang mereka peroleh itu adalah berasal dari Maluku, daerah Nusantara. Kehadiran mereka di sana tentu mendapatkan penerimaan yang baik oleh kerajaan di Ternate. Akibat kehadiran mereka, terjalin hubungan dagang antara Portugis dengan kerajaan di Ternate. Lalu nanti teman-teman lekap bertanya kepada saya, Pak Ronsi bicara apa hubungannya sejarah Perang Salib, lalu kehadiran Portugis dengan perpajakan? Nanti kita akan coba jelaskan
secara rinci. Apakah dia sama dengan masa kerajaan sebelum kehadiran mereka atau berbeda? Jadi setelah Portugis menguasai daerah Ternate, maka semua hasil bumi berupa pala, lada, cengkeh, dan lain-lain itu diekspor langsung ke Portugis. Dan Portugis menjadi pusat perdagangan baru di Eropa kala itu, di mana orang Spanyol juga dan Belanda, Inggris, semuanya konsentrasi untuk membeli rempah-rempah yang mahal harganya di Lisbon, tepatnya di Portugis. Nah, itu adalah sejarah kehadiran mereka di Indonesia. Kehadiran Portugis di Ternate dan Tidore disambut baik oleh raja-raja Islam. Dan Portugis tetap berusaha mencoba untuk menguasai wilayah lainnya di Nusantara bagian barat seperti Pulau Jawa. Tetapi di sini mereka gagal, terbukti bahwa mereka mendapatkan perlawanan yang keras dari Kerajaan Parahyangan, Banten, Demak. Jadi mereka hanya mampu menguasai atau menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang di Ternate dan Tidore. Pada saat kehadiran Portugis, memang terjadi dualisme di sana antara Ternate dan Tidore, ya. Jadi Ternate dan Tidore itu adalah dikuasai oleh kerajaan Islam seperti yang kita kenal dengan sebutan Jazirah Al-Muluk, yang artinya tanah milik raja. Jadi hubungan mereka baik-baik saja. Kemudian yang menjadi ketidakharmonisan ketika kehadiran mereka bukan saja berdagang, tetapi sudah mulai masuk ke penyebaran agama Katolik. Sebagai contoh adalah kehadiran Francisco Xavier yang meninggal, salah satu misionaris, dan meninggal waktu penyebaran agama Kristen di sana pada tahun 1534, dan akhirnya menjadi sumber konflik antara Spanyol, Portugis, dan Ternate. Jadi itulah kira-kira ulasan kami tentang kehadiran Portugis di Nusantara pada waktu itu. Kita masuk ke berikutnya, itu kehadiran bangsa Spanyol. Sebagaimana ketahui bahwa akibat ketidakharmonisan antara Spanyol dengan Portugis membuat Spanyol berusaha sendiri untuk mencari daerah baru. Karena dia mau ke daerah Turki sekarang atau Istanbul dulu, ada ketidakenaan seperti penjelasan saya sebelumnya. Dia mau ke daerah Portugis atau Lisbon, dia juga ada konflik. Maka salah satu caranya adalah dia berusaha untuk mencari sumber rempah-rempah yang begitu terkenal di Lisbon, seperti penjelasan saya di awal tadi. Pada waktu itu kita kenal bahwa ada yang namanya Christopher Columbus. Dia adalah pelaut ulung yang menemukan beberapa benua seperti Amerika. Jadi dia mencoba berlayar dari mana? Dari Spanyol, lalu mencoba ke daerah Afrika dan berujung di Amerika Selatan. Jadi dia mengelilingi Afrika dan berujung di Amerika bagian selatan. Jadi beberapa negara di Amerika Selatan itu adalah hasil rintisan dari Christopher Columbus. Nah, di kerajaan Spanyol waktu itu ada dua armada. Yang satu di bawah pimpinan Christopher Columbus, dan yang kedua adalah di bawah kepemimpinan Ferdinand Magelhaens. Nah, ketika Columbus tidak berhasil menemukan daerah yang kita sebut dengan Hindia Timur tadi,
Maka Magellan atau Magalhães berusaha mencari alternatif baru. Dia melalui jalur Samudra Pasifik, ya, dari Amerika langsung masuk ke daerah Filipina. Nah, perjalanan Magellan atau Magalhães ke wilayah Hindia Timur, mereka menemukan pulau yang kita sebut sekarang adalah Filipina. Dulu namanya Masava. Tetapi karena kerajaan Spanyol dipimpin oleh Raja Philips ketiga, maka Magalhães merubah namanya menjadi Filipina. Nah, kemudian ternyata di Filipina, Magalhães ini karena dia sekalian membawakan misi perdagangan juga pemberitaan Injil, mendapat perlawanan khususnya di daerah Mactan, sehingga dia meninggal di sana. Nah, akibat meninggalnya beliau, Jansen Sebastian del Cano lalu berusaha mundur ke selatan, yaitu ke daerah Nusantara. Mereka melalui daerah Borneo yang kita kenal sekarang Kalimantan, lalu ujungnya mereka sampai di daerah Maluku juga, yang mana seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di Maluku juga sudah ada orang Eropa, yaitu orang Portugis, ya. Nah, kehadiran mereka di Maluku dengan sisa kapal yang mereka miliki itu, yaitu kapal Victoria dan kapal Trinidad. Sesampainya di Tidore, sebagaimana kita ketahui bahwa antara Tidore dengan Ternate itu memang dua kerajaan yang selalu bentrok. Portugis berada di Ternate, kerajaan Ternate maksud saya, sedangkan Spanyol itu diterima oleh kerajaan Tidore. Dengan kehadiran Spanyol di Maluku, maka Portugis merasa tersaingi. Karena merasa tersaingi, sehingga ketidakselarasan atau ketidakharmonisan antara Kesultanan Ternate dan Tidore itu malah semakin menjadi. Dan juga jangan lupa bahwa di antara kedua negara Eropa tersebut saling mencurigai mengenai monopoli tentang perdagangan rempah-rempah. Portugis menuduh Spanyol sebagai kerajaan yang monopoli. Sementara di sisi lain, Spanyol menuduh Portugis adalah kerajaan yang monopoli juga di daerah Maluku. Sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan terjadinya perjanjian pada tahun 1929 bernama Perjanjian Saragossa, di mana inti perjanjian itu mengatakan bahwa Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan kembali ke Filipina atau ke Eropa, dan yang kedua, Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Nah, dari cerita-cerita yang kami dapatkan dari berbagai sumber, bahwa kehadiran Spanyol dan Portugis itu tidak saja menambah beban masyarakat terkait dengan bentrokan menyangkut pengambil alihan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah kekuasaan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Portugis dan Spanyol ini tidak sempat menaklukkan daerah Jawa atau Sumatera
yang notabene punya kerajaan yang begitu besar. Seperti penjelasan kami di episode kedua bahwa kerajaan Mataram kuno, Majapahit, lalu Sriwijaya, Kutai di Kalimantan itulah kerajaan-kerajaan besar atau kita kenal dengan Hindu-Buddha. Jadi mereka tidak sempat. Sehingga peninggalan Portugis itu bisa dibuktikan sampai dengan sekarang, yaitu bahwa daerah Timor Leste atau dulu kita sebut dengan Timor Timur itu mayoritasnya adalah beragama Katolik. Begitu juga di daerah Maluku Utara. Jadi banyak scholars yang mengatakan bahwa kehadiran bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, tidak saja mencari rempah-rempah, tetapi ada misi terselubung, yaitu penyebaran agama Katolik. Nah, perlu saya jelaskan sedikit hanya untuk merefresh pengetahuan kita bahwa Spanyol punya 3 kata waktu dia injakan kaki di wilayah Hindia Timur ya, meliputi daerah Asia Tenggara ya, tetapi kita lebih mengerucut ke daerah Nusantara, yaitu gold menyangkut emas, lalu glory menyangkut kejayaan mereka, artinya harga diri mereka, dan ketiga adalah gospel. Gospel itu Injil. Jadi dari ketiga poin tersebut memang saya meyakini bahwa pendapat dari scholars berdasarkan literasi yang kami peroleh tidak bisa dipungkiri bahwa memang kehadiran mereka selain mencari rempah-rempah juga penyebaran agama Katolik. Nah, itu adalah sejarah singkat kehadiran mereka, hanya sekedar merefresh. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Apa kaitannya dengan pajak? Seperti penjelasan saya tadi bahwa Portugis dan Spanyol tidak mampu, saya ulangi lagi, tidak mampu menguasai wilayah Jawa dan Sumatera yang notabene adalah punya kerajaan besar. Sehingga sistem upeti, saya ulangi lagi, sistem upeti yang berlaku di kerajaan saat itu, walaupun di Nusantara sudah ada 2 negara yang datang mencari rempah-rempah dan berdagang, tentu sistem yang berlaku di kerajaan Majapahit sama seperti penjelasan kami di episode kedua. Yang kami lupa itu adalah bahwa pajak sekarang itu banyak jurnal kami temukan bahwa itu berasal dari kata ajak. Ya, ajak itu bahasa Jawa, artinya pajak. Nah, setelah kami telusuri lebih dalam bahwa memang ada bukti nyata di daerah Lasem, Gresik, Jawa Timur terdapat makamnya Mbah Ajak. Mbah Ajak adalah orang yang dulu ditugasi oleh kerajaan Majapahit untuk memungut upeti dari masyarakat. Jadi di kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, upeti itu tetap dijalankan seperti biasanya. Jadi kehadiran Portugis dan Spanyol di Indonesia atau di Nusantara itu tidak berpengaruh signifikan terhadap regulasi perpajakan. Nah, regulasi perpajakan nanti itu akan berubah ketika kedudukan Hindia Belanda. Jadi di episode ini saya belum membicarakan tentang kolonialisme, tapi lebih fokus kepada imperialisme. Karena kata ini kadang kita sering menyamakan antara imperialisme dan kolonialisme. Tetapi kalau kita kaji lagi lebih dalam, saya lebih cenderung bahwa imperialisme itu adalah keinginan untuk menguasai wilayah, terutama di bidang ekonomi dan politik. Sedangkan kolonialisme kehadiran fisik dan untuk menaklukkan suatu wilayah. Nanti kita akan bicara mengenai pajak pada masa kolonial Belanda atau Hindia Belanda. Nah, di situ baru mulai kita kenal dengan istilah wistek. Nah, baru nanti masa Belanda itu juga ada
Prancis dan ada Inggris, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang perpajakan di Indonesia. Jadi untuk episode ketiga ini tidak banyak perubahan mengenai sistem pemungutan upeti di Indonesia. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali ke ingatan kita bahwa pengaruh mulai dari perang salib sampai dengan kehadiran orang Spanyol dan Portugis Indonesia itu tidak terlalu signifikan terhadap pemungutan upeti. Walaupun, saya ulangi lagi, walaupun kehadiran mereka itu membawahi raja-raja di mana tempat mereka berdomisili. Tetapi dari kajian dan bacaan yang kami coba telusuri, penarikan upeti di daerah Ternate dan Tidore, lalu di Timur Timur, lalu di Solor, itu tidak semasif seperti yang ada di daerah Jawa khususnya ya. Hasil akhir dari perjalanan kedua orang dari Spanyol, Columbus dan Magalhaens tadi, walaupun Magalhaens itu meninggal di Filipina, mendapatkan perubahan paradigma dalam ilmu geografi kita, yaitu yang tadinya kita berpikir bahwa bumi itu bentuknya datar, ternyata bulat. Karena mereka membuktikan bahwa perjalanan mereka dari Portugis melalui Afrika, lalu ke Amerika, dari Amerika mereka melalui Samudra Pasifik sampai ke Asia, dan mereka kembali lagi ke Eropa. Nah, itu adalah perubahan mendasar ilmu pengetahuan kita saat ini, sehingga mereka menyimpulkan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Jadi itulah penjelasan sekilas kami tentang aspek perpajakan pada masa Hindia Timur. Nah, apabila, saya ulangi lagi, apabila ada perbedaan pendapat, khususnya sejarah ya, saya tidak masuk ke debatable karena banyak perbedaan pendapat tentang kedudukan Portugis dan Spanyol di Indonesia, apalagi Belanda, itu banyak sekali perselisihan pendapat, tapi kita tidak masuk ke ranah itu. Fokus kita adalah mau melihat perpajakan pada saat mereka masuk ke wilayah Nusantara. Jadi kalau memang ada perbedaan pandangan, silakan tetap tulis di kolom komentar agar menambah hasanah pengetahuan yang kita miliki demi bangsa Indonesia, sekali lagi terutama untuk generasi penerus kita, anak cucu kita nanti. Jadi sekali lagi kita tetap semangat membayar pajak untuk negara, dan negara memberikan yang terbaik terutama untuk kemakmuran masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum pamit undur diri, seperti biasa saya Ronsi Bedaur mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah menonton sekelumit sejarah mengenai perpajakan, dan di akhir kata saya mengucapkan wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.